Lu kalau misalkan mau berbisnis, hindarin dengan dunia pertemanan. Gua tuh sempet panggul-panggul baju tuh buat cari lapak, datang jam 3 subuh, akhirnya gua stand di sini diusir, stand di sono diusir. Dari jam 3 subuh kita jualan sampai jam 11 laku 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Jawa, gua dari Bogor di Musa TV. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Yuk, yuk, yuk. Oke, di sini di konten pertama Musa, gua akan mengulik jauh tentang perusahaan Musa. Itu Musa sebenarnya nama suatu tempat usaha ya, tempat usaha di mana kawan gua menggali rezekinya lebih dalam ke situ. Nah, ini gua mau narik nih ownernya nih, teman gua sendiri yang dipanggil Bang Rizky. Ini kebetulan udah ada nih orangnya nih ya. Nih, Bang Rizky, mantap. Salam olahraga. Salam. Anjing olahraga. Kita ngapain olahraga, Bray? Olahraga malam ya? Olahraga malam. Oke. Nih, ya namanya Bang Rizky. Ini Musa. Ini sebenarnya punya beliau. Perusahaan salah satu home industry ya. Home industry di bidang online shop mungkin ya. Online shop. Itu namanya juga Musa sama. Tuh kalian cek tuh. Oh ya nih sebelum gua lanjut nih ya, coba kalian like, kalian komen dan kalian subscribe channel ini, Bray. Dukung terus kita pada nih anjing yang mencoba mengais rezeki ya, mudah-mudahan kita bisa timbal balik di sini, bro. Amin. Iya kan, Pak Rizky ya? Ya, betul. Jadi kita bisa membantu kalian. Kalian juga cobalah support kita agar semua orang yang punya kreativitas bebas. Komen, suka atau enggaknya itu yang kita butuhkan. Syarat lebih penting ya, ya pokoknya semuanya lah. Ya, Bro Rizky ya. Pokoknya semuanya. Nah, nih, sekarang gue pengen tanya nih, bro. Ya, apa tuh? Musa ya? Musa. Kenapa harus Musa tuh nama tuh, bro? Langsung nih. Langsung, kenapa harus? Enggak, maksudnya kan banyak gitu ya, kenapa pencetusnya kok Musa gitu. Itu padahal kalau menurut gue pribadi ya kayak susah diinget. Kalau buat orang yang nggak tahu Musa ya, cuma kayak kenapa sih, kan kebanyakan orang kalau nyari nama tuh kayak yang gampang diingat ya kan. Terus kayak misalkan kayak kucing ledik. Oke. Masuk. Kucing ledik itu kan bahasa sehari-hari ledekan kan kita. Gampang pencetus saya gitu, Bro. Kenapa Musa? Kenapa? Sebelum gua korek lebih jauh, gua pengen tahu dulu nih. Kenapa namanya Musa? Musa. Sebenarnya ada beberapa nama ya waktu dulu gua minta ke karyawan gua juga gitu buat penamaan. Tapi kepilihlah Musa karena apa? Pertama, kalau gua nggak salah ya, nanti koreksi, teman-teman juga bisa koreksi. Musa itu kucing kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, gitu. baru tahu. Keceplosan awam banget ya. Udah super. Benar, makanya oh tadi iya gitu ya. Kucing, tapi bukan kucing ledik ya. Tapi ya itu yang gua tahu salah satu kucing yang kesayangan ya. kesayangan. Oh, namanya Musa. Jadi harapan kita ya nggak muluk-muluk disayang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Gua ganti nama kali ya. Apa tuh? Jadi, Masu. Ya, Asu lebih ke Asu, bukan di Musa. Siap. Oh, jadi lu lebih ngambil ke nama kesayangan Nabi Muhammad ya. Biar maksudnya mungkin kemauan lu tuh apa yang lu bentuk sekarang ya kesayangan. Ya, disayangin aja di setiap jalan-jalannya semuanya. Oke, mantap. Terus udah berapa lama sih lu? Kalau Musanya sendiri, usahanya atau Musanya nih? Beda ya, ini beda. Beda. Kalau usahanya? Kalau usahanya gue dari 2015, 2014-an, 2014. Langsung terjun dengan dunia online shop. Online shop. Langsung penuh di online ini shop. Nih, wall decor nih. Enggak. Oh ya nih, bro. Nih, salah satunya nih yang Pak Rizky jual nih. Kayak jam, terus kayak apa lagi Pak nih? Wall decor seperti ini nih. Dia nih yang buat nih. Oh ini karyawan lu sendiri yang buat? Iya. Apa namanya, dari tangan sendiri, nggak dari mesin? Nggak dari mesin mah. Tapi bagus loh, aja lu. Kirain gua nggak, maksudnya ngecetak mesin vlog tuh, bro. Iya. Lo lihat nih kayak gini nih jual-jualannya nih. Salah satunya ya. Ini ada yang lebih kecil atau yang lebih gede dari ini? Ada yang ini udah paling gede banget juga ada. Ini udah paling gede atau ada yang lebih gede di atas ini? Ada.
Yang 1 meter juga ada. 1 meter. Ayo Bener, kayak mau bikin serius, kolam serius. renang Nanti bisa diliatin mungkin gambarnya. bener ada, ada, sebentar. ada. Permintaan customer ada tuh. Ini bisa dicek di mana nih, Pak? Bisa Barang-barang di marketplace kita, di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Wah, oh, udah banyak ya berarti ya. Udah lumayan lah ya sekarang ya. Ya gue tahu sih, speak aja itu. Ngiklan. Oke, berarti lu bentuk usaha online-nya lu jalan dari 2014 sampai dengan saat ini. Lu ada usaha lain di luar Musa maksudnya? Atau akan gitu? Akan atau paling. akan. Lebih tepatnya akan. Apa yang sedang lu matengin apa nih? Lebih ke fashion. Oh, pakaian. Merambah nih, sebelumnya belum. Deh, dikopiin dulu siap, dong, biar siap, enak. mantap. Jadi, cowok kalau nggak ngopi kurang bray. Jadi bre nggak pakai. Mi, ngopi, Mi. Ji, kopi, Ji. Ahnya dong, ah. Jadi sih. Kalau tuh udah basi. Siap. Terus Gimana rasa kopinya? Rasa coklat kan? rasa tawar. Air putih, bro. Air putih kan nih. itu kopi, coklat tuh. Minum lagi kan? Penasaran kan? Oh, yang ini manis. Nah, beda. Kalau yang tadi Tawar. berarti tapi itu dari 2014 tuh udah Musa. 2014. Namanya Belum. Oh, belum. Belum. Berarti 2014 tuh awal Gua tuh 3 kali ganti nama. sebelum Musa nih yang terakhir. Yang Musa pertama, terakhir. Pertama tuh Dwiki Outdoor. Dwiki. Heeh. Dwiki Outdoor. Mungkin teman-teman pernah dengar lah itu di dunia traveling gitu. Itu udah lumayan juga tuh. Lumayan Awalnya juga. Dwiki itu. 3 tahun. Dari 3 2014 berarti 2014 ke 2017. 3 tahun Dwiki. 3 tahun. Terus lu itu jualan apa tuh lu? Dulu lebih ke sepatu gunung sih. Nah, itu udah lumayan kan? Lumayan. Terus kenapa lu banting setir ke dunia seperti ini? Maksudnya ya online shopnya sama ya, cuma kan beda barang jualannya nih, produk jualannya. Pada intinya sih kayak gini, kita kan punya sifat ya pengen berbisnis gitu loh. Manjang ya, pengen manjang. Apapun itu yang namanya pebisnis, mati satu nggak boleh langsung stuck, ya udahlah, gue bangkrut aja gitu loh. Gue nggak mau seperti itu, tapi lebih ke gue mati satu nih, berusaha buat ngidupin dan segala macam. Emang harusnya mati, ya udah, kita nggak bisa pendek. Bahasa Sundanya mah pendek langkah ya. Oh iya. Kayak gitu ya. Udah nggak di situ doang, ya udah gua coba ke yang lain. Terhitungnya lagi, bangkrut tuh saat itu. Bangkrut yang itu 2017 akhir atau awal pertengahan lagi Tapi tuh. omset lu di selama 3 tahun ya? 3 di tahun. Dwiki sama nggak dengan yang alhamdulillahnya kayak sekarang gitu? Alhamdulillah Sama? gitu. Enggak lah, istilahnya lebih bisa gua bilang lebih besar yang sekarang kayak gitu. Jelas. Kalau dulu ya sebulan ada ratusan juta gitu. Sebulan ratusan yang dulu nih. Yang dulu. Sebulan ratusan juta yang dulu di Dwiki Outdoor. Sekarang lu udah bisa kebayang. Ya, segitulah gitu kan. Dia aja dulu udah bilang lumayan dan sekarang lebih besar, Bro. Tuh, coba dah. Coba lu pikirin berapa nih omset Pak Rizky. Gitu aja Maksud lah. gua, coba Jangan digeser dikit sih. Nanti Iya. mau nggak, gua bayar pajak kok. Tapi wah anjing luar biasa juga lu berarti, Bray. Kalau misalkan dari dulu udah memetik hasil dengan jerih payah lu keuntungan itu selama 3 tahun tuh. 3 tahun. Terus yang buat lu jatuh 3 tahun itu apa faktornya? Gua bahas di sini sekaligus bilang, lu kalau misalkan mau berbisnis, hindarin dengan dunia pertemanan. Nah, bisnis itu kan termasuk apa ya Maksud gua nggak semua teman lu bisa jadi. Oh, iya. Bukan nggak semua ya yang gue bilang itu, tapi ketika lu nggak bisa profesional, jangan sekali-sekali deh. Itu pengalaman Itu pengalaman gua. Salah satunya itu. Ya apa maksud gue salah satunya itu ya gue tahu. Gue tahu salah satunya itu. Aduh, bro. Iya. Mesti gue hantam nih. Enggak maksudnya kan pengalaman. Lu bilang Kan salah belum satunya beres, gini. Oke, belum siap. beres ceritanya. Lanjut, Kayak gitu. Jadi singkat ceritanya, ketika 2014 kita mulai usaha di Dwiki Outdoor, naik-naiknya itu di tahun 2016. Udah naik lu. Berarti 2 tahun lu ngerintis Dwiki itu. Nah, ketika misalkan di sela-sela itu, gua berusaha ceritanya mau ngelebarin sayap. Gitu loh. Memperluas lah istilahnya. Pertama di istilahnya dulu tuh di kaos distro kayak gitu. Terus ada yang rame sih. 2016 kan akhirnya nggak beres lah, cerita singkatnya seperti itu. Dia boleh dibilang ngenetin gua dan segala macam. Udah gua tinggalin. Terus ada orang lagi datang ke gua pengen buka konveksi dan segala macam. Gua dijanjikan
A B C D kayak Manis gitu. lah. Manis lah, dan kenyataannya ya memang seperti itu. Istilahnya orang yang nggak bisa pegang komitmen, terkecuali ya temen lu bisa berkomitmen dan lu sendiri bisa profesional Betul, ke setuju. teman lu sendiri gitu. Dan akhirnya ya jadi sebenarnya yang bikin bangkrut tuh bukan masalah nominal, tapi lebih ke pemikiran jadinya. Pemikiran gua kacau, akhirnya sana sini nggak jalan, ya hancur lah usaha Oh, gua. menurut lo ya nominal mah it's okay lah, yang penting kita sepemikirannya dulu gitu. Lo sama gua usaha bareng ya lo sepemikiran sama gua gitu. Kalau intinya lo ke situ mindset lo ya. Mindset apa mindset sih? Mindset. Mindset. Main-main ya? Oh, mindset. Aji apa Ji? Soalnya emang bahasa Oh, mindset. mainstream. Mindset. Mindset main nih, bego. Oh, iya, buat tangan ya. Iya, iya. Oh, iya, udah itu intinya lo maksudnya ketika lo berbisnis dengan teman saat itu lu pengennya yang penting lu sejalan lu sama gua, sepemikiran lu sama gua, lu nggak mempermasalahkan nominal. Tapi teman itu berkhianat atau Ya, apa ya? Ya pokoknya ya seperti itulah. ada kerugian lah di situ. Akhirnya lu cabut mental, itu yang bikin lu down. Selama lu ngejalanin Dwiki Outdoor. Akhirnya terus lu nggak usaha lagi tuh. Kan ada 3 nih. Dwiki, Nah, dari terus Dwiki Outdoor waktu itu bangkrut 2017, gua muter otak lagi mau seperti apa. itu penghasilan lu udah bener-bener kekuras selama 3 tahun itu tuh. Ya, penghasilan gua selama 3 tahun hancur gara-gara nggak lebih daripada 1 tahun, 8 bulan atau 9 Itu gara-gara bulan. satu orang itu toh. Dua kali sih, 2 orang. Yang pertama, oke lah, gue masih berniat masih bisa Memperbaiki lah, gitu. Yang kedua, dan akhirnya itu ya orang yang kedua itu yang bikin gue Bener-bener nguras modal lu energi, nguras dari segi finansial dan segala kayak gitu Di Dwiki itu berarti. di Dwiki itu. Nah, terus ketika lu jatuh 2017 gue balik dong, istilahnya gue mulai dari nol lagi kan, istilahnya. sorry, itu ngontrak lu berarti sama bini lu Kontrak saat waktu itu? dulu. Gua Pindah-pindah lu berarti? Gua pindah waktu itu sebenarnya waktu Dwiki Outdoor itu masih di rumah gua. Di kontrakan Istilahnya lu, masih di di rumah lu ruko lah gitu. gua, istilahnya kayak gitu kan. Akhirnya ada yang nawarin konveksi itu kan, gua pindah tempat dan yang nggak jalan di situ ya udah gua cabut, gua balik lagi ke rumah. Istilahnya. Bener-bener lu nol lagi tuh lu Nol kagak ada lagi. duit pisan. Ya sampai gua 3 bulan itu gua makan daripada ngejualin mesin konveksi itu. Gua kan yang beli modalin mesin mereka. mesin puluhan mesin ya istilahnya, nggak puluhan sih, belasan, 15 atau 13 waktu itu. Nah selama 3 bulan itu gua ngejual murah mesin-mesin itu, ada yang dijual 500.000, ada yang jual Wah, jatuh banget. jatuh banget. Ya makan gua dari situ aja gitu selama 3 bulan. Nyambung hidupnya lu dari situ. Jadi dari situ gua nge-refresh hidup gua dulu sih, bukannya nggak mau langsung berjuang, tapi ya udahlah gua nikmatin dulu aja hasil dari Oh, lu nggak situ. pasrah maksudnya kirain gua lu kayak udahlah gua Hampir mau gagal nih. pasrah, itu mah hampir mau pasrah. Udah di ujung Selama tanduk 3 banget bulan itu ya udah gua Kerja lagi, kerja jualan. Sempet gua kerja lagi gitu. Akhirnya gua cari modal lagi, gua kerja lagi lah di situ. Kerja cuma 10 hari ya waktu itu. 10 hari. Anjing, Lu bayangin 10 aja. hari mending kerja di rumah gua. Iya, bayangin 10 hari. aja gue tiga tahun nggak kerja, istilahnya walaupun capek, ya pasti capek mah Iya, pasti iya. capek. Cuma pas saat itu gue bangkrut, gue kerja di jasa ekspedisi, harus antar-antar barang. Mending ya kalau antar-antar barang masih di sekitar Bogor kota dan segala macam. Nah gue antar-antar barang ke perbatasan Tangerang Selatan yang memang gue nggak tahu apa-apa di dunia itu, istilahnya kayak gitu kan, perbatasan lah, Berasi, Cibarengkok. Ya gua nggak Kayak tahu gitu. tuh. Cibarekok, tahu nggak Mi Cibarekok? Nah, yang syutingnya itulah pokoknya. Coba Cibarekok. Lu harus tahu Mi. Harus Cibarekok. Cibarekok. Itu lebih ke temennya si ini ya, Engko Rekok. Bukan lah, Bibi Rekok. Oh, Bibi Rekok. Terus tahu gak kalau ada Cirekok, ada Engko Rekok. Cincin kayak jualan emas ya. Oke, di situ. balik lagi nih, Dek. Dwiki Outdoor, lu udah sempet naik, lu jatuh lagi. Selama 3 tahun tuh. Nah, usaha lu kedua stepnya, lu ngelakuin apa? Gue bikin lah. Gue dari kerja itu gue 10 hari nggak betah, gue resign lah istilahnya, intinya kayak gitu. Lanjut, ya memang kan gue punya keluarga di situ, gue punya anak di situ yang memang harus, nggak bisa nih otak gue berhenti begitu aja, nggak bisa. Gue mikir searching apa ini yang bakalan bisa gue jual lagi. Nah dari uang gaji yang 10 hari itu lumayan ada modal istilahnya. Gue coba bikin sesuatu dan akhirnya ketemulah nama Bogor Custom. Bogor Custom. Oh iya. Ketemulah nama Bogor, Bogor Custom. Custom. Harapan di situ bidangnya cetak casing handphone. Tok di situ. Di situ karena gua udah ngedropship nih selama beberapa hari itu. Kenapa Ngedropship. awalnya kenapa lu kepikiran casing?
Karena menurut lu pribadi yang dulu aja pertama, alasan pertama karena gua nggak mau ngulangin bisnis yang pernah gua jalanin kemarin. Di Dwiki Outdoor ini. Gua nggak mau. Gua pengen udahlah lupain itu. Lu trauma kah atau emang Iya. lu berusaha tutup buku kayaknya di sini doang nggak cukup nih, gue coba yang lain deh atau gimana maksudnya? Karena yang pertama di segi modal ya, gua itu kan gua modal waktu itu udah sejutaan lagi kan dari gaji itu kan Iya, sejutaan nominal segitulah. Gua pikir bisnis apa nih yang modalnya kecil tapi income-nya besar, gua bilang Ada lumayan lah riset gitu ya. lah gua istilahnya, ketemu lah di casing HP yang memang logikanya kayak gini, semua orang pasti punya handphone gitu aja. Betul. Dan semua yang punya handphone ya minimal 50% butuh casing handphone. Ya. Ya kan? Betul. Kayak gitu. Oh, akhirnya lu itu Bogor Custom tuh casing. Cetak-cetak casing. Dari 2000 berarti 18 atau 2017 akhir kalau nggak salah. 17 akhir lu coba tuh menggeluti situ. 2017 akhir. Sekarang masih jualan itu ya? Masih. Masih dengan namanya sama Bogor Custom? Lah, kita semuanya sekarang di Musa. Oke. Berarti cuma ganti nama aja Ganti ya. nama Cuman aja. kalau untuk produknya Masih. tetap sama casing. Cuma banyak pelebaran sayap sih sekarang. Oh, banyak banget. Tapi menurut lu nih ya dari apa ya usaha lu nih dari 2014 sampai sekarang yang bikin lu bener-bener kayak gua nggak bakal lupa nih momen ini nih. Ini yang gue perjuangin, ini yang gue pertahanin sampai lu kayak sekarang ada nggak? Kayak misalkan gue udah capek nih ngebentuknya kayak gini-gini, gue udah lu berarti udah ngelewatin masa pasang surut dong. Pastilah. Ya kan? Ya pasti kan ada satu momen yang gue pengen minum kagak jadi nih, gue minum minum dulu ya. dulu lah. Ya, dulu biar nggak kaku. Itu kan pasti ada satu momen yang nggak pernah sampai sekarang tuh nggak lu lupain kayak wah ini nih momen ini nih yang gak gue lupain, jadi kayak lu harus bertahan nih. Gara-gara di titik ini nih gue bisa segini. Gitu. Karena apa tuh kalau gue boleh tahu? Kebangkrutan gue yang pertama itu memang sampai bener-bener nol ya, sampai gue ngebubarin perusahaan gue waktu itu. Momen yang nggak pernah gue Dwiki Outdoor ya? Dwiki nggak Outdoor pernah gue lupain itu. Memang setelah bangkrut itu kita coba apa namanya Itu modal lu sendiri ya? Dari awal ya? Dari modal lu sendiri? Maksudnya lu nggak pernah minjem kemana-mana gitu? Gue dari semenjak 2014 itu pas itu gue udah nggak mau pinjeman bank, istilah kayak gitu. Jangankan ke bank ya, ke saudara pun gue nggak pernah pinjem. Prinsip lu ini ya. Jadi apapun itu kebutuhan lu berusaha semaksimal mungkin. Gua bakal ngadain itu gitu, tanpa harus melibatkan orang lain dalam kehidupan lu dan Apa usaha yang lu ada gitu. gue paksain biar bisa gede gitu aja. Mantap, all out ya berarti ya. Coba dong. Kosong nih. Oh enggak bro. Terus gimana? Apa tuh? Dari 2015. 2015, 2017 yang gua bangkrut itu, gua sampai sempet sekali ikutan Car Free Day waktu itu, saking gua nggak punya duitnya. Waktu gua belum balik ya, gua bawa kaos distro yang dulu pernah dijual, gua bawa waktu itu ada 10 lusinan, bawa sama karyawan gua tuh satu orang waktu dulu. Masih ada nggak karyawan lu? Masih ada sekarang. Dari 2015 sekarang 2022 ya. Berarti 15 7 tahun udah ikut lu. Masih ada dia gawe Masih sekarang? ada. Kita sempet di Bogor itu ada yang namanya Car Free Day kalau setiap hari Minggu ya. Gua tuh sempet panggul-panggul baju tuh buat cari lapak, datang jam 3 subuh, akhirnya gua stand di sini diusir, stand di sono diusir, sampai akhirnya nemuin dari jam 3 subuh kita jualan sampai jam 11 laku 1. Serius lu? Baju. Jam Dan 3. harganya tuh gue banting banget, 20.000 nggak ada untungnya. Dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang? Cuma satu baju? Satu baju doang. 20.000? 20.000. Bagi 2? Gua kasih. Nah, anak bini lu? Ya, gue selalu mikir sebelum ke gua, tim gua cukup dulu apa enggak gitu. Tapi si orang itu menerima gitu? Nerima ya mau gimana lagi? Gua bilang. Tapi tetap setia doi ya? Setia. Terus gitu, maksudnya dia nggak ada hari itu kayak kalau gua sih ya jam 3 bray, jam 3 pagi lu bayangin nih orang gini ya, itu udah gini di jam ini. Orang lagi meluk guling ya kan, dia lagi mengais rezeki gitu sama kawannya, tempat kerja ya sekarang ya. 20.000 sampai ya itu. Ya kan buat makan aja nombok kan. Iyalah, lu kasih jelas dia aja. makan istilahnya walaupun nasi padang ceban kan. Pokoknya lu kasih dia tuh. Kasih dia. Ya udah Pak, penghasilan kita cuma segini, udah ambil aja walaupun dia nolak, udah Kang buat Akang aja, dia bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, buat lu aja minimal buat ongkos balik kan kayak gitu. Terus ketika bini lu tahu cerita saat itu gimana, Bray? Maksudnya kan pasti orang kayak tuh kan yang aku bilang juga apa, gini nggak gampang, udah kamu kerja dah.
gitu? Nggak, Gimana kalau gitu? dari awal sih memang dari 2014 bini gua udah nggak pernah nyuruh gua kerja. Oh, berarti istri lu tuh udah tahu mindset lu ya kalau misalkan Gua pengen berbisnis. laki gue pengen usaha gitu. pengen usaha, ya. Dan dia selalu support lu tuh. Support 100%. Istilahnya- Yang gua banggain nih kalau bini gua nonton ya. Ya pasti dong. Siapa namanya, Pak? Dwi Rahman Damayanti. Dwi Rahman Damayanti. Pokoknya I Bu, love you. bapaknya, Bu. Bapaknya keren. Sama kayak bapak saya, Bu. Bukan bapak dia, Oh iya, gua. suaminya. Suaminya keren, Bu. Panutanku pokoknya, Bu. Pokoknya dia support banget Iya. gua. Panutanku. Pokoknya support banget gua dari awal sampai Jadi nol gua banget di dia berarti atas, sampai gua bangkrut. Dia nggak pernah sekalipun dia nyuruh, ya udah kerja dulu aja gitu. Atau ayah kan aku bilang udah kerja aja, nggak pernah ngomong seperti itu. Sampai detik ini nggak pernah. Dia selalu ya udah iya ya. Nah, Yang penting apapun kamu yang gua semangat, iniin, gitu. ya udah istilahnya semangat aja. Gila. Keren banget. Gimana? Nah, tapi sumpah keren loh. Mungkin bisa jadi 1001 nih wanita seperti Coba Nyonya curhat Rizky nih. istrinya gimana? Oke, lanjut ya. Enggak, Semua tapi wanita istimewa. Ya Punya pasti jalan memang masing-masing. maksud gua ya memang pemikiran beda-beda ya. Ah. Balik lagi gimana kita manage semuanya. Kita kan kepala Udah. keluarga. Udah. Udah. Terus gimana? Apa nggak nih kalau orang Indonesia begini? Ya, siap. Ya pokoknya gitulah. Oh berarti balik lagi nih dek. 3 nama Bogor Custom. Bogor Custom. Terus, nah dari Bogor Custom ke Musanya ini nih revolusinya gimana? Maksud gua kalau lu bisa mencetuskan kayak gua ganti nama aja deh. Terus di mana tuh titik lu di saat lu pengen muter balik ke Musanya itu gimana? Musa. Itu bentar, Bogor Custom berapa lama lu jalan? 2017 sampai 2020. 4 tahun. 3 Oh iya, lebih 1. 18, 19, 20. 3 tahun nggak? 4. Itu 5. Ini 4. Oh ya nanggung 1 boleh. Kalau gini Oh berapa? berarti 2000. Nih gue hitung. Nih, lu kalau kayak gitu lu mancing gua. Nih, lu lihat ada berapa tangan gua? 7. 5. Nah, terus pokoknya lu dari 2017 Bogor Custom. Nah, revolusi lu nih. Itu tapi udah lumayan income lu di situ ya. Lumayan. Berapa karyawan saat itu, Dek? Waktu itu Di Bogor cuma Custom. 15 kalau nggak salah. Di Bogor Custom. Di Bogor Custom itu 15. Di 2017 15 karyawan itu di mana? Di rumah lu atau lu udah bentuk kantor? Gue masih di rumah gua sih, karena kita memang home industry kan, Oke. masih di rumah. Ada ruko di depan kecil, hanya sebatas ya pemanis saja sih. Oh, lu udah sewa tuh ruko. Berarti 15 orang, termasuk lu? Termasuk gua, berarti 14-an ya. Tim gua maksudnya 15. Iya, dengan lu 15 orang. 2020 Di Bogor itu Custom. juga ya. Berarti di casing HP. Selama berapa lama tuh lu ngejalanin itu? Oh, berarti lu ngerasain titik poin naiknya di Bogor Custom itu? Ya. Baru lu ngebentuk Musa ini? Baru lu bisa ngembangin sayap ini? 15 orang, tapi dari 15 orang itu sampai sekarang masih ada? Atau hanya beberapa yang masih ada? Ada beberapa. Ada lah. Berapa orang kira-kira? Coba gue pengen tahu. Dari 15 yang pertama ya, lu kan tadi bilang di Bogor Custom 15 karyawan, lu istilahnya sama-sama mengais rezeki di situ kan. Nah, dari 15 orang nih sampai sekarang. Berarti 6 orang itu setia tuh sama lu. Yang sisanya Karena memang resign atau gimana? langsung ngelanjut omongan lu bilang musanya kenapa ya? Karena ini sinkron ya. Oke, gimana tuh? Tahun 2020 gua bangkrut lagi. 2 tahun kemarin berarti. Oh, lu sempet jatuh lagi. Jatuh lagi. Enggak, Karena bukan ketipu bangkrut lagi? sih ya, bukan bangkrut ya, jatuh aja. Omset tuh turun lah gitu. Oh, tapi bukan karena lu ada faktor orang lain masuk atau bukan. lu ketipu Bukan. gitu atau gimana? Karena emang omset tuh turun. Karena waktu itu gue langsung jelasin aja ya. 2020 itu toko yang kita kan jualan di marketplace ya. Oke. Masih ngegantung ke orang lain ya yang punya Lazada-nya atau Shopee-nya kayak gitu. 2020 orderan kita lagi kenceng-kencengnya nih. 2000 2019 ke 2020 tuh naik tuh lagi omset lu. kenceng-kencengnya nih. Dari Yang biasanya sehari berapa, 2017 Dek? Sehari penjualan berapa, Dek? tahun kapan? Selama lu ngejual apa namanya? Casing. Paling besarnya deh, paling besarnya berapa tuh sehari kira-kira? Kecil sih, paling di angka 20 sampai 30-an Piece juta. sehari. Nominalnya ya istilah itu Kecil, ya, Bro. kecil. 20 30. Kalau kecil buat lah. gua, wah. Iya kecil lah. Itu kan masih banyak orang-orang hebat betul, di betul. luar sana. Iya betul. gua Oh, bilang kayak maksud gitu. gua
Lu sehari tuh 20 sampai 30 satu hari. Satu hari. Selama lu mendapatkan itu selama berapa lama, Dek? Stabilnya tuh? Itu setahun 2019 ke 2020. Stabil tuh lu. Oh, itu lu naik tuh di situ tuh dengan 15 orang itu. Oke, terus itu udah lumayan dong berarti ya? Lumayan. Dan akhirnya di tahun 2020 itu toko gua ditutup. Gara-gara? Ada apa? Tokonya di mana sih emang sebelumnya? Di Lazada. Enggak, lu Apa? kantor lu sebelum yang di tempat sekarang? Ya masih tetap di tempat sekarang. Oh, cuma belum memperluas aja ya. Belum. Kalau dulu gua cuma pakai satu rumah waktu itu kan satu rumah. Sekarang udah beberapa Udah rumah. agak lebar gitu ya, memperluas ya. Ditutup 2020. Karena memang ada poin pelanggaran yang gua langgar saat itu. Yang lu belum tahu. Iya. Sebenarnya tahu nggak tahu ya. Gua tahu waktu itu pokoknya poin pelanggaran itu berjalan di Desember, Januari gua kena lagi, Februari gua kena tutup. Dipaksa suruh tutup gitu. Istilahnya kayak gitu. Tapi lu Emang terus karena kebodohan gua pure sih istilahnya. karena lu masih belum tahu. Oh, ternyata teknisnya seperti ini. Kalau gua mau usaha tuh harus gini gitu. Lu baru tahu tuh Baru di situ. tahu. Kalau maksudnya sepenting itu ternyata gitu. Iya. Akhirnya lu coba buka lagi Coba buka lagi. atau lu maksudnya pindah tempat Enggak. atau gimana? Makanya nyambung yang gua bilang tadi masalah karyawan ya. Oke. Dari yang 15 orang itu akhirnya kita ditutup toko. Gua bilang karena kita kan mulai dari nol lagi kan. Karena waktu itu gue cuma punya satu toko online shop itu aja. Ya, kayak gitu, punya satu toko online shop aja. Terus toko utama itu ditutup dan gua nggak punya toko-toko yang lain. Lu hanya berharap dari situ lah ya. Hanya satu lubang lah istilahnya kayak gitu, nggak kesana kesini, nggak itu aja. Dan akhirnya kita kan untuk ngebangun ya itu dari 2017 aja gue butuh 2 tahun untuk meninggiinnya kan kayak gitu kan. Nah 2020 pun ya gue realita aja istilahnya kita nggak bakalan cepet nih istilahnya naiknya kayak gitu. Ya. Makanya gue bilang ya udahlah, lu kalau misalkan mau resign monggo. Gue bilang ke semua timnya, lu kalau misalkan mau resign monggo. Kalau misalkan lu mau bertahan di sini monggo, gue bilang, tapi kita mulai lagi dari nol ya, gue bilang kayak gitu. Karena menurut lu ini bahkan waktu yang cukup lama kayak gitu loh. Dan akhirnya dari yang 15 orang itu tersisalah 6 orang. Yang bertahan sama lu. Udah deh bang, aku sama kamu gitu. Sampai akhir dia pernah ngomong, udah pak, nggak usah mikirin gaji dan segala macem. Kita udah bertahan di sini aja, kita naik, dapetin bonus dari bapak kemarin sekian. Masa iya ketika kita turun ninggalin gitu ya? Ninggalin. Nah, itu yang 6 orang itu. Sampai sekarang masih ada tuh 6 orang itu? Masih ada. Wih, ajib. Gue bilang kayak gitu, kalau misalkan nggak bisa, sepenting apapun posisi lu, jabatan lu di sini, ketika lu nggak bisa diatur sama gue soal agamanya, sok mah nggak keluar.